hari ini ya tema kita adalah diubah dalam hadiratnya. Amin. Saya percaya kita semuanya bersedia untuk terus diubah dari hari ke hari. Perubahan tidak cukup sekali saudara ya, tapi terus menerus dalam kehidupan kita karena karena hidup kita ada di dunia ini dan banyak hal yang membuat hidup kita berubah-ubah. Tetapi kita mau berubah ke arah yang benar, amin. Kemana? Ke arah yang benar kemana? Ke arah Kristus ya kan. Tadi pujian kita mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Tujuan tertinggi Tuhan di dalam hidup kita menjadi seperti Yesus. Amin saudara. Biar karakter kita terus diubahkan dari hari ke hari. Kita tidak menjadi orang yang statis, yang tetap saja dari tahun ke tahun. Tapi kita terus berubah ke arah kesempurnaan Kristus. Saudara, kita sering kali mendengar kisah tentang seseorang yang diubahkan hidupnya ya, yang ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua di tempat ini sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Semuanya sudah pernah? Jangan sampai belum pernah ya. Kita menjadi orang Kristen biasa aja, yang penting ke gereja hari Minggu, yang penting udah melakukan apa? Kewajiban agama, udah memberi persembahan, udah datang kepada Tuhan ibadah setiap minggu, udah rajin ibadah keluarga, ibadah tengah minggu, apakah saudara ya? Udah senang sudah rajin komsel. Tapi bukan itu saudara. Kita harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus supaya hidup kita diubahkan. Saudara, kalau kita lihat banyak sekali contoh tokoh di Alkitab yang mengalami perubahan hidup ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Siapa saja saudara? Bisa disebutkan? Contohnya siapa? Sakeus. Siapa lagi? Saulus ya. Saulus ketika berjumpa menjadi Paulus diubahkan hidupnya sampai nama juga diubah saudara ya. Siapa lagi? Perempuan Samaria hidupnya diubah. Siapa lagi? Sakeus. Perempuan yang berzina hidupnya diubahkan dan masih banyak saudara ya. Ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang hidupnya diubahkan di dalam hadiratnya, yang diubah hidupnya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi pastikan saudara, di tempat ini masing-masing kita sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Saudara, karena tanpa perjumpaan dengan Yesus saudara, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan di dalam hidup kita. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengubah hidupnya. Tidak ada seseorang pun yang ada di dunia ini yang bisa mengubahkan seseorang yang lain. Amin. Termasuk suami mengubah istri, gak akan bisa saudara. Bertahun-tahun saya mengubah suami saya untuk menjadi seperti yang saya inginkan. Gak akan pernah bisa berubah. Istri mengubah suami gak bisa, suami mengubah istri gak akan bisa saudara. Termasuk orang tua mengubah anaknya gak bisa. Saudara, orang itu harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara menghadapi orang-orang yang belum bertobat atau saudara menghadapi keluarga saudara belum bertobat, susah banget diatur, gak dengar-dengaran, hidupnya jauh dari Tuhan. Jangan berusaha untuk mengubah dia, gak akan bisa dan kita akan kecewa. Kita akan frustrasi saudara.
Karena hanya Yesuslah yang bisa mengubah hidup seseorang. Oleh sebab itu naikkan doa-doamu saudara. Supaya orang-orang itu bertobat dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika suami belum bertobat, jangan berusaha diubah, diomelin, dicerewetin tambah parah saudara ya. Ketika istri masih cerewet, jangan diomelin, jangan dihukum. Jangan kemudian dihentikan uang belanja. Itu gak akan mengubah apa-apa, malah sakit hati. Tapi doakan sungguh-sungguh, perkatakan sungguh-sungguh. Biar dia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Ya, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang Sakeus saudara ya. Nah, bolehkah kita semua bangkit berdiri sekali lagi untuk kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan duluan di ayat yang pertama, saudara kedua dan seterusnya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, perikop ini menceritakan tentang perubahan hidup yang dialami oleh Sakeus ketika ia berjumpa dengan Kristus. Kita semua sudah tahu ya sejak sekolah minggu ya, Sakeus itu orang yang kayak apa. Dikatakan tadi ada ketika Yesus menumpang di rumahnya aja yang ada yang bersungut-sungut. Kenapa tuh Yesus numpang di rumah orang berdosa? Rupanya Sakeus itu sudah menjadi rahasia umum saudara. Kalau dia itu orang berdosa, semua orang tahu siapa itu Sakeus. Sampai ketika Yesus mampir aja, mau numpang di rumahnya aja. Termasuk murid-muridnya kali ya. Itu bersungut-sungut, kenapa Yesus ini kurang kerjaan kah apa gitu ya mungkin ya. Saudara ya, dia bersungut-sungut. Nah saudara, kita akan belajar ya, apa saja yang kita bisa pelajari dari Sakeus ya, dari orang yang berdosa dan hidupnya diubahkan. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita terus diubahkan dari hari ke hari? Yang pertama saudara, di dalam Lukas 19 ayat yang keempat, "Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ." Saudara, yang pertama dia harus mencari hadiratnya. Orang yang mau diubahkan hidupnya harus terus-menerus mencari hadiratnya. Amin. Dia datang kepada Tuhan setiap kali. Saudara, Sakeus dikatakan tadi badannya pendek. Ya, pendek banget ya. Sehingga dia gak akan pernah bisa melihat Yesus, dia sadar saudara. Dia sadar gak akan bisa melihat Yesus, tetapi dia punya kerinduan yang besar. Dia lari dan dia mencari pohon ara, saudara.
naik. Saudara bayangin Sakeus itu pemungut cukai, pasti orang kaya ya, banyak uang kan. Dia aja merasnya luar biasa kan saudara ya. Kalau pegawai bea cukai biasanya orangnya kaya-kaya, bener gak? Ini orang kaya tetapi dia merendahkan dirinya naik pohon ara, coba bayangin. Sudah pendek betul dia naik pohon ara, ada perjuangan saudara. Ada perjuangan, ada pengorbanan yang dilakukan oleh Sakeus. Belum lagi kalau ada orang lihat, ngapain tuh Sakeus, aneh banget gitu ya. Tetapi dia ngepedulikan itu semuanya. Dia yang penting bisa melihat Yesus kayak apa sih orang itu. Katanya begini, katanya luar biasa, berkuasa, bisa menyembuhkan penyakit, bisa membangkitkan orang mati. Kayak apa? Rasa penasarannya membuat dia benar-benar mau ketemu dengan dia apapun resikonya. Bahkan apa? Kalau orang Jawa bilang direwangi, naik pohon. Apa ya direwangi? Sampai pokoknya berkorban bisa sampai naik pohon gitu loh saudara ya. Pengorbanannya kayak gitu karena dia mau mencari hadirat Tuhan. Sekali lagi saudara, untuk mengalami perubahan hidup kita harus memiliki kesungguhan dalam mencari hadirat Tuhan. Amin. Amin saudara. Ada kesungguhan saudara hari-hari ini. Apakah kau sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupmu? Ketika engkau datang di ibadah. Apakah engkau datang hanya sekedar ini hari Minggu. Jadi aku harus datang dong sebagai orang Kristen, aku harus beribadah. Apakah hanya sebatas itu? Apakah benar-benar ada kerinduan, ada kesungguhan ketika aku datang ibadah. Aku bukan hanya mencari sesuatu, tapi aku mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Ada kerinduan. Kalau kita rindu saudara, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatu. Pasti akan berkorban, kita bahkan tidak mengabaikan apapun juga sampai hujan pun tidak diabaikan. Amin saudara, saya ingat tadi 5:30 hujan mulai reda, tinggal rintik-rintik, bener gak? Jam 4 saya bangun, Bapak mulai mandi jam 4 karena pelayanan di Sentani jam 5. Hujannya deras banget. Satu kata yang keluar dari mulut saya, Tuhan tolong hujannya boleh redakah? Supaya semua umatmu bisa hadir. Saudara, hujannya udah mulai reda, tapi semuanya tidak bisa hadir. Hari ini biasanya kan penuh kalau pagi. Enggak apa-apa. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Dan saudara adalah orang-orang pilihan yang hadir jam 6. Luar biasa ya. Karena kerinduan. Bukan hanya sekedar yang pagi enak dong supaya nanti waktunya lama. Siang bisa liburan, bisa. Bukan hanya sekedar itu saudara. Itu memang iya. Tapi bukan itu tujuannya. Tapi karena kerinduan yang dalam, aku mau berjumpa dengan Yesus. Dalam hari-harimu ketika kau berdoa, apakah ada kesungguhan di sana? Apakah hanya sekedar, hari ini aku mau makan jadi berdoa dulu. Mau pergi berdoa dulu. Mau tidur berdoa dulu. Malahan saudara. Banyak orang Kristen yang hari-hari ini mau makan aja tidak berdoa. Langsung aja lupa bersyukur saudara. Dan ada juga orang-orang termasuk saya kadang saudara ya. Kalau makan cemilan berdoa enggak? Makan buah enggak berdoa? Begitu habis makan buah, makan cemilan terus makan nasi baru berdoa. Bener enggak saudara? Kadang-kadang kita kayak gitu. Apakah cemilan bukan berkat Tuhan? Apakah di dalam cemilan enggak ada kutuk-kutuk dan mantra-mantra dan penyakit kuman-kuman? Nah kita kadang-kadang gak sadar karena hanya rutinitas yang kita lakukan. Bukan kesadaran akan Tuhan yang sungguh di dalam hidup kita, tetapi hanya sekedar rutinitas. Itu agamawi. Mau makan berdoa, makan besar. Apalagi kalau makan bunuh, mengucap syukur banget Tuhan. Hari ini terakhirnya bisa makan bunuh. Gitu kan? Saudara, tapi hari ini Tuhan mau ngajar kita. Untuk kita terus mencari Tuhan. Mencari wajahnya dengan kesungguhan hati. Dengan kesadaran penuh bahwa dia ada bersama dengan kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Saudara. Tuhan kita adalah tempat, tubuh kita saudara ada tempat tinggalnya. Benar?
Tubuh kita adalah bait Roh Kudusnya, bait rohnya saudara. Kita berjumpa di dalam hadiratnya kapan saja kita mau. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus Tuhan diam di dalam kita. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jadi doa kita mencari Tuhan tidak dibatasi dengan ruang doa. Tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Tapi kapan saja saudara kita bisa terus mencari ada di dalam hadiratnya. Cuman memang saudara, sekali lagi kita juga penting banget untuk kita masuk ke ruang doa kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan hal berdoa. Masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu. Engkau dan Tuhan artinya apa saudara? Kita membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan diibaratkan sebagai hubungan intim suami dan istri. Saudara, ketika suami dan istri melakukan hubungan intim pasti pintu ditutup. Pasti gak mau ada orang lain melihatnya. Bener gak saudara? Yang sudah menikah. Tidak mungkin kita buka pintu lebar-lebar, jendela lebar-lebar dan kemudian suami istri melakukan hubungan intim. Gak mungkin. Karena itu sangat spesial, sangat spesifik, sangat khusus, sangat intim. Hanya berdua. Dan tidak boleh ada yang lain antara kau dan aku. Antara saya dan Tuhan. Itu memang harus dilakukan oleh setiap kita untuk membangun hubungan intim. Tetapi ingat saudara, persekutuan dengan Tuhan tidak terbatas 1 jam di ruang doa kita. Tapi 24 jam sehari. Dimanapun saja berada kita sadar akan kehadirannya. Kita sadar akan hadiratnya. Jangan keluar masuk dalam hadiratnya. Tetapi kita terus tinggal di dalam hadiratnya. Amin saudara. Jadi kesadaran akan Tuhan sungguh-sungguh harus kita lakukan saudara. Kesadaran akan Tuhan harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, ketika kau berdoa, kita harus benar-benar masuk ke tempat kudusnya. Ketemu sampai klik saudara, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Makanya berdoa harus benar-benar ada yang namanya saya mendengar dan Tuhan mendengar. Ketika saya berbicara, percaya bahwa Tuhan mendengar kita. Tetapi beri kesempatan juga untuk Tuhan berbicara kepada kita. Jangan hanya sekedar laporan, jangan hanya sekedar ngomong saudara. Sekali lagi kita seringkali diajar tentang hal ini. Tetapi banyak kali kita seringnya saudara, doa itu hanya ngomong doang. Tidak memperhatikan hati Tuhan, tidak memperhatikan perasaan Tuhan, tidak memperhatikan jawaban Tuhan kayak apa. Makanya banyak orang saudara berdoa tetapi tidak mendapat jawaban. Udah berdoa tapi belum ada jawaban. Maunya langsung dijawab, Tuhan aku butuh uang 1 juta. Langsung ada brek 1 juta, itu jawaban. Tapi kalau Tuhan mau ngomong dulu, kita itu bukan jawaban. Karena kita gak menyediakan waktu untuk Tuhan bicara. Saudara, kalau kita gak menyediakan waktu untuk Tuhan bicara saudara, pasti kita gak akan pernah dapat jawaban Tuhan. Amin. Saya umpamakan, kalau seorang anak mau minta uang sama mamanya. Ya, dia bilang, "Mah, aku butuh hari ini 2 juta mah." Ya, langsung ngomong gitu doang, saudara. Kemudian ditinggal pergi, main sepeda seumpama. Padahal mamanya mau jawab, "Untuk apa anakku? 2 juta itu bukannya terlalu banyak, bukan buat anak seumur kamu." Mungkin mau bicara, gimana kalau seandainya dikasih separuhnya atau berapa gitu. Terus itu untuk apa? Ibunya mau bicara tapi anaknya so pergi. Nah karena anaknya so pergi ya udah, ya kan gak dapat apa-apa.
Nah kita seperti itu seringkali di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak beri kesempatan Tuhan untuk bicara. Padahal Tuhan pasti janjinya saudara. Mintalah maka kamu akan diberi. Terus carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu janji Tuhan loh saudara. Bahkan janjinya di perjanjian lama di Yeremia katakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Tuhan gak mungkin gak jawab saudara, pasti jawab. Tetapi seringkali saudara kita kecewa karena kita gak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kemauan kita. Saudara satu kali saya pernah berdoa sepanjang malam, saya nangis saudara ya. Kemudian paginya saya ditanya, gimana udah dapet jawaban doa belum? Masa sih sudah sepanjang malam kok sampai nangis kayak gitu gak dapet jawaban? Belum saya bilang. Terus teman saya ini dia bilang begini, iya karena jawabannya kan gak sesuai toh dengan keinginanmu, makanya kau bilang tidak. Oh iya juga ya. Saudara saya ingat waktu itu ketika saya mau menikah, memutuskan untuk menikah, saya bilang menangis, Tuhan ini bagaimana saya gak mau, kayak gitu saudara ya. Sepanjang malam beliau ada di Korea saudara, saya nangis, kemudian paginya dia telepon, gimana udah ada jawaban belum? Dia bilang belum karena jawabannya gak sesuai dengan kehendakmu kan. Padahal udah dijawab saudara jelas-jelas, Retno kamu menikah dengan dia ya. Itu jawabannya saudara. Tapi karena saya tidak menginginkan itu, saya bilang belum ada jawaban. Saudara kadang-kadang kita juga bersikap seperti itu sama Tuhan. Sekali lagi Tuhan pasti menjawab kita. Nah itu dalam hal doa, permintaan. Tapi ketika kita ada di dalam hadiratnya tadi, membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Saudara, ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, roh kita akan menyatu dengan Tuhan. Barang siapa menyatukan rohnya dengan Tuhan akan menjadi satu, menjadi sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau kita terus ada dalam hadirat Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan lama-lama. Tiba-tiba tahu-tahu saudara, kita berubah aja hidupnya. Yang dulu temperamen banget, tukang marah gitu ya, tiba-tiba hidupnya diubahkan jadi penyabar, jadi lemah lembut gitu saudara. Saudara saya mau bersaksi. Yang lama pasti tahu. Di sini yang lama itu termasuk Kak Trimutis. Saudara kalau dulu saya marah, saya waktu itu masih kecil loh saudara. Kalau marah sampai bapak aja takut. Kalau saya marah itu bisa tunjuk-tunjuk saudara. Marah, pokoknya marah dan menyakitkan sekali. Tapi hari-hari ini saya belajar untuk terus ya. Dan saya percaya itu karena apa? Karena Tuhan kerjakan perubahan itu dalam hidup saya. Amin. Tahu-tahu pasti kita akan diubahkan. Yang dulunya pelit jadi murah hati. Yang dulunya murung. Wajahnya penuh pergumulan. Wajahnya berat banget saudara ya. Akan diubahkan menjadi wajahnya cerah berseri-seri. Hadirat Tuhan mengubahkan kita. Ketika kita menghadap wajahnya maka dia akan menyinari kita dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan itu. Amin saudara. Jadi cari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudara, ketika kita di dalam hadiratnya, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara ketika Sakius sudah menumpang di rumah Yesus saudara, maka dia akan mengalami sukacita luar biasa. Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hadiratnya membuat kita bersukacita. Amin. Saudara ketika kita datang ke hadiratnya dengan sungguh-sungguh sampai berjumpa dengannya. Mengalami perjumpaan pribadi. Itu akan membuat kita mengalami sukacita yang luar biasa. Amin. Nah saudara, kalau engkau belum pernah mengalami sukacita yang luar biasa ketika kau di hadirat Tuhan, ke dalam doamu, dalam pujian, penyembahanmu, dalam perenungan akan firman.
maka kau belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hadirat Tuhan yang termanifestasi di dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk tetap bersuka cita sekalipun situasi dan kondisi sulit dan tidak mendukung untuk tetap bersuka cita. Jadi sukacita yang kita rasakan, yang kita alami itu akan mengalahkan semua situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kesulitan datang, kita tetap dimampukan untuk bersuka cita. Nah, banyak orang kehilangan sukacita. Ketika sudah sukacita di tempat ibadah hari ini, wow, bersukacita. Tapi tiba-tiba di rumah, semuanya berantakan. Ibu-ibu terutama, lihat gayung kamar mandi ada di sofa. Lihat sotel, tahu sotel? Penggorengan ada di depan pintu. Wah, ibu-ibu langsung teriak, wow, siapa yang bikin semuanya ini? Dan bilang, aduh aku kehilangan sukacita. Kamu ini buat mama kehilangan sukacita. Padahal tadi sudah sukacita sekali di gereja, kalian ini memang sekali membuat saya kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera lah, kehilangan sukacita. Saudara, sukacita yang Tuhan sediakan buat kita, itu tidak terpengaruhi situasi dan kondisi. Amin. Sekalipun dalam keadaan susah, tetap ada sukacita. Karena sukacita itulah yang membuat kita tetap kuat, saudara. Masih ingat gak? Orang yang bersukacita, orang yang gembira, itu adalah obat yang manjur dalam menghadapi segala situasi. Obat yang manjur dalam menghadapi kekurangan. Obat yang manjur dalam menghadapi sakit penyakit. Obat yang manjur dalam menghadapi tantangan. Ada kekuatan yang luar biasa ketika kita bersukacita. Ada semangat, ada gairah ketika kita bersukacita. Tetapi orang yang patah semangat, itu mengeringkan tulang, saudara ya. Begitu ada kesulitan, kesusahan, aduh, patah semangat, give up, menyerah. Udahlah, terserah sudah. Mau jadi apa terserah sudah. Kalau kau kayak gitu, ayo cari lagi hadiratnya. Datang lagi sama Tuhan sampai kau ngalami perjumpaan pribadi, maka sukacita itu disediakan buat kamu. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, menjadi manusia baru. Lukas 19 ayat yang ke-8. Ini perubahan yang dialami oleh Sakyus, saudara. Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ada perubahan yang begitu luar biasa. Berubah 180 derajat. Dari orang yang kikir pasti juga ya. Karena orang yang kaya gak bener tuh semakin kikir loh, saudara. Ya. Dia memperoleh harta kekayaannya dengan cara yang tidak benar, memeras orang. Dia ngakuin kan, orang yang sudah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia menaikkan pajak yang seharusnya. Dia korupsi, saudara. Tetapi hari itu dia berubah. Dia tidak memperhitungkan uangnya, kekayaannya, saudara. Separuh dikatakan dari kekayaan akan kuserahkan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, saudara, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, Sakyus hari itu mengalami perubahan. Sakyus hari itu mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Saudara, kalau engkau hidupmu gak berubah dari hari ke hari, dari awal kita bertobat sampai hari ini, saudara belum berubah, berarti pertobatanmu gak sungguh-sungguh. Yang dulu tukang ngibul masih ngibul. Yang dulu tukang tipu masih tipu terus. Susah mau berhenti nipu. Kayaknya kalau gak nipu itu gak afdol deh. Harus nipu gitu ya. Kalau engkau dulu orang yang pemurung, sedih, muram durja. Tahu muram durja? Itu muram yang amat sangat. Itu biasanya dikenakan
untuk seorang raja bermuram durja. Dan kau masih kayak gitu saudara. Berarti kau belum mendapatkan atau belum ada di dalam hadiratnya. Kalau kau masih terus melakukan dosa, enggak berubah. Jangan-jangan belum pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Saudara, ayo hari ini kita evaluasi apakah aku menjadi orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi belum dengan Yesus. Ada sukacita, ada perubahan dalam hidup kita. Terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu atau sekedar aja. Saudara, orang yang sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hatinya terus penuh dengan kerinduan. Dia gak tenang kalau tidak bersama dengan Yesus, gak tenang. Dalam doa-doa, dalam pertemuan-pertemuan doa, ada kerinduan, tidak cuek bebek. Ya, yang penting pokoknya hari Minggu sudah selesai lah. Kalau kita masih kayak gitu, sekali lagi, kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hari ini saudara, ayo benar-benar alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara, kita ya hari Jumat yang lalu, kita ada doa puasa seperti biasanya, kita doa puasa di tempat ini. Biasa yang datang itu yang paling rajin Pak Erens, tapi Pak Erens waktu itu pas gak datang ya. Kecuali staf dan tutor-tutor biasanya datang, jarang banget jemaat yang datang. Tapi kita tetap jalan saudara. Kita sudah umumkan kan Jumat ada doa puasa, tetap jalan. Karena memang hari kerja banyak yang nggak bisa datang ya. Nah kemudian di Jumat itu saudara, kita Bapak Gembala secara khusus mendapatkan untuk ini tidak bisa, harus doa. Saudara, saya berulang-ulang nanya, Pak kita kan habis itu kenaikan. Ayo kita berdoa dong, doa puasa 10 hari. Bapak selalu jawab tidak. Saya ngomong, Pak ini banyak yang nanya nih. Tidak. Pertimbangannya Bapak karena memang banyak kegiatan di hari-hari ini. Hari Selasa kami harus ke Senggi untuk peresmian satu jemaat Pak Yeri saudara, dan melantik dia sebagai gembala saudara ya. Kami memang sibuk, tetapi hari Jumat itu saudara, Bapak tergerak hatinya untuk oke, kita doa puasa. Dan ditutup pertemuan doa jam 6 sore. Kemarin kita sudah memulainya saudara. Mungkin ada saudara yang belum dengar hal itu. Saudara boleh ambil bagian di sana. Karena di sana kita akan menemukan sungguh-sungguh hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, ada Pak Jimmy kemarin. Kita pujian, penyembahan, dan Tuhan menyatakan kehendaknya di sana. Ayo alami. Karena ada doa-doa untuk pergumulan pribadi juga, diberi kesempatan untuk itu. Ayo saudara datang ya dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, saya mau tutup dengan satu statement seperti ini. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Ya, sekali lagi saya katakan, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Artinya apa itu saudara? Artinya perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Aku mau berubah hari ini. Habis dengar firman, aku mau berubah pokoknya. Aku sekarang gak akan jadi orang yang pemarah. Dikit-dikit marah. Aku mau berubah, aku mau bertobat, aku gak lagi gampang jatuh dalam dosa. Oh, aku berjanji hari ini Tuhan, aku berjanji. Aku tidak lagi tergoda dengan banyak hal yang membuat aku jatuh dalam dosa. Tuhan, aku benar-benar mau Tuhan. Bukan hanya sekedar niat dan janji. Saudara, janji itu penting banget. Makanya di jemaat ini seringkali siapa yang ambil komitmen, angkat tangan, itu penting. Karena itu akan menuntun kita untuk kita bertindak. Tetapi saudara, itu tidak hanya sekedar itu saudara. Tetapi sungguh-sungguh ada tekad, ada komitmen, ada tindakan nyata untuk tercapainya sebuah perubahan itu. Seperti Sakeus, dia tidak hanya niat Tuhan, nanti ya aku akan bertobat.
Terima kasih udah numpang di rumahku. Aku tidak lagi pungut melebihi yang ditentukan Tuhan. Aku tidak akan lagi peres orang. Bukannya sekedar niat. Tapi dia bilang, aku hari ini separuh dari hartaku. Aku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Zakeus, saudara. Amin. Jadi saudara, hadiratnya mengubahkan kita, tetapi bagian kita harus juga melakukannya dengan penuh komitmen. Tidak sekedar Tuhan tolong aku berubah. Saudara, bertahun-tahun saya nggak bisa berubah, saudara. Bertahun-tahun saya nggak bisa berubah. Saya jatuh bangun dalam dosa yang sama. Saya sudah berdoa puasa, Tuhan tolong. Tapi tetap saja bolak-balik jatuh. Saudara, kayaknya sudah bertanya-tanya apa itu ya? Saya mau mungkin cerita aja sudah ya. Saudara, waktu itu, waktu saya masih remaja sampai muda, saudara. Saya itu orang yang nggak tahu kenapa gitu ya. Saya tuh banyak banget yang naksir, saudara. Banyak. Begitu ketemu sedikit orang naksir. Ketemu mama saya pindah di satu tempat, orang ada yang naksir kayak gitu. Dan saya orangnya kelemahan saya susah banget untuk nolak. Kadang-kadang gak seneng pun, gak tertarik pun. Kasihan ya itu Oreo, sudahlah. Itu kelemahan saya, saudara. Dan akhirnya kalau saya sudah gak suka, diputusin. Jadi saya tukang mutusin orang, saudara. Jadi menyakitkan banyak orang. SMP udah mulai pacaran kelas 3, saudara. Dan saya belum pernah diputus orang. Saya mutusin orang. Dan saya mau bertobat susah, saudara. Aduh, si untuk bilang tidak. Tetapi saudara, kalau seandainya bener-bener orang itu memuakkan, saya dengan tegas bahkan baru dititipin salam aja. Saya sudah datangin orang itu, kamu titip-titip salam, kok naksir saya? Jangan pernah mimpi, saya bisa kayak gitu. Tetapi kalau sekiranya orang itu kayaknya lebih gimana, kasihan, kayak gitu seringkali saya nggak bisa nolak. Atau saya tertarik dikit, atau orang itu bisa dimanfaatkan dikit, saya bisa terima, saudara. Itu kelemahan saya waktu itu, saudara. Dan itu saya nggak suka, saya pengen keluar dari itu, tetapi nggak bisa. Jatuh bangun. Saya sebenarnya bukan saya yang tertarik, tapi orang itu yang tertarik duluan. Dan saya mengiyakan seringkali, saudara. Semua bertobat susah, berdoa puasa susah, konseling susah, nggak bertobat sampai 1 kali. Saya benar-benar menemukan hadirat Tuhan dan saya diubahkan itu, saudara. Amin. Amin, saudara saya orang yang berdosa banget, saudara ya. Banyak dosa, dulu tukang tipu juga banyak dosa. Dan saya gak bisa, saudara. Tetapi ketika saya menemukan hadirat Tuhan dan ada komitmen, ada tekad yang kuat dalam hidup saya, maka perubahan itu terjadi dalam hidup saya. Bahkan sampai menikah pun banyak godaan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan bisa menolak dengan tegas. Amin. Dan hal itu, saudara, tidak hanya sekedar ditolak, tapi kita lari, kita menghindar. Kesaksian hari Minggu yang lalu, kalau saudara dengar ya, yang datang mungkin di ibadah kedua, saya lupa. Ketika saya di Solo 2 tahun yang lalu, itu ada godaan yang luar biasa. Saya bilang sama Papa, aku mau pulang, tolong aku pulang. Aku sudah gak kuat lagi. Artinya apa, saudara? Itu tiap hari seperti Yusuf yang direngek-rengeki, saudara. Dan saya tahu kalau saya terus bertahan di sini, saya nggak akan kuat. Satu-satunya tindakan saya harus pulang. Dan hari Bapak bilang, oke, pulang. Saudara, jadi sekali lagi, gak gampang. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan, hidup kita akan diubahkan. Karena perjumpaan dengan Yesus tadi, ya hadiratnya begitu kuat. Tetapi sekali lagi kita juga punya bagian untuk benar-benar berkomitmen. Memiliki tekad, aku harus berubah dengan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu hari ini kita semuanya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga hidup kita akan diubahkan. Amin. Mari kita semuanya tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, hari ini kami datang kepada bersyukur buat firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Biar itu menjadi peringatan buat kami. Menjadi pelajaran buat kami. Dan membuat kami mengevaluasi diri kami. Apakah kami adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ataukah kami pernah memang mengalami, tetapi kami kembali lagi. Tuhan, hari ini mari Engkau beracara buat setiap kami. Tanda orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia senantiasa rindu hadirat Tuhan. Dia mencari sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Yang kedua, dia benar-benar mengalami sukacita yang tidak terpengaruhi situasi dan kondisi apapun juga. Dan yang ketiga tandanya, orang itu benar-benar mengalami perubahan hidup. Hidupnya diubahkan menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya datang. Tuhan, hari ini mari Kau menolong setiap kami. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, bicaralah di hati kami masing-masing. Nyatakan Tuhan. Nyatakan lebih dalam lagi di dalam hati kami. Apakah aku sudah menjadi orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah di dalam hatiku sudah ada kerinduan yang besar untuk senantiasa mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan? Apakah tetap ada sukacita di dalam hidupku? Sekalipun banyak masalah, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada beban yang mungkin berat, apakah masih ada sukacita itu? Apakah masih ada semangat itu dalam hidup saya? Mari saudara renungkan itu di hatimu masing-masing. Adakah aku orang yang sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi? Kalau kau mendapati hari ini saudara, engkau belum memenuhi ketiga hal tadi, datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tuhan, aku mau hidupku diubahkan Tuhan. Menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu datang Tuhan. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hidupku Tuhan. Yesus Tuhan. Kalau ada di antara engkau hari ini yang masih merasa rindu untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi, angkat tanganmu saudara, supaya kita doakan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, Yesus. Siapa lagi? Siapa lagi saudara? Jangan buang kesempatan ini. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau kenal mereka satu persatu. Kau melihat setiap mereka Tuhan. Biar hari ini setiap tangan-tangan yang terangkat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Engkau tinggal di dalam hati mereka. Dan mereka tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. Setiap hari mereka sadar akan hadirat-Mu. Setiap hari mereka tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap mereka. Beri kerinduan yang dalam di dalam hati mereka. Untuk terus mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu. Tuhan limpahkan sukacita. Sukacita yang kekal itu. Yang tidak terpengaruh situasi dan kondisi apapun juga. Dan tuntun mereka untuk terus berubah. Berubah. Mengalami perubahan yang sesungguhnya. Karena ada tindakan yang nyata dalam hidup mereka Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dan berkaryalah hari ini. Jamah setiap hati, jamah setiap tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terima dengan iman. Dan lakukan. Lakukan. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Cari dia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan hanya sekedar agamawi, tapi cari Tuhan sampai kau bertemu dengan dia. Dia ada, dia nyata di dalam hidup kita. Turunkan tangan saudara. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biar boleh kami alami semua, biar kami rindu Tuhan biar seluruh jemaat-Mu boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami terima dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin.